Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faizal Nerdijaya. Saya dari kelas TI 16, NIM 0110221014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu care. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu care? Tahu. Oke, care sama saja seperti peduli. Peduli adalah suatu tindakan. Tanpa tindakan, apapun hal tersebut sama saja bohong. Nah, peduli itu merupakan suatu nilai, sikap yang memperhatikan dan bertindak proaktif, yaitu bertindak secara berpikir terlebih dahulu baru melakukan sesuatu, bukan reaktif, bukan spontan. Karena terkadang perilaku reaktif itu lebih ke negatifnya. Peduli sikap yang keterpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, sikap peduli itu sendiri terbagi atas dua hal, yaitu peduli sosial dan peduli lingkungan. Peduli sosial contohnya yaitu seperti kerja bakti, mengadakan bakti sosial, berteman dengan siapapun. Nah, peduli sosial ini hubungannya berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, sedangkan jika peduli lingkungan ini berhubungan erat dengan alam. Bagaimana cara kita melestarikan alam, bagaimana cara kita bersahabat dengan alam, bagaimana cara menghemat energi, listrik, lalu bagaimana kita menjaganya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Seperti yang bisa dilihat, ini merupakan contoh-contoh peduli, baik peduli lingkungan maupun peduli sosial. Pastinya, apapun yang kita lakukan, itu ada nilainya, baik positif maupun negatif. Nah, dari hal tersebut, ada banyak sekali manfaat dari peduli, yaitu diantaranya, yaitu mempererat tali persaudaraan, dapat menjaga kelestarian alam, dapat mencegah pencemaran lingkungan, dapat menciptakan kerukunan antar warga, dan kita jadi peka terhadap lingkungan sekitar, memiliki sifat empati terhadap sesama, dan sebagainya. Lalu, apa sih pentingnya dari sikap peduli? Yaitu sifat peduli dikatakan penting karena dengan adanya sifat peduli akan membangun kita sebuah habit, yaitu sebuah kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang harus dilakukan terus-menerus. Dengan memiliki rasa kepedulian, dapat membangun dan menumbuhkan sifat empati yang tinggi terhadap diri sendiri dalam menyalurkan kepedulian yang dimiliki terhadap sesama. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan di lingkungan sekitarnya. Ketika melihat suatu keadaan tertentu, ketika menyaksikan kondisi masyarakat, maka diri akan tergerak melakukan sesuatu. Jika hal tersebut ada pada diri kita, berarti kita masih dibubuhi oleh sifat peduli. Selain itu, ada bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan jika kita tidak memiliki rasa kepedulian. Di antaranya yaitu tidak harmonisnya antara hubungan
sosial kita terhadap lingkungan, tidak peka terhadap lingkungan yang tercemar. Sebenarnya seperti banjir itu kan bukan hanya dari alam. Itu bisa juga disebabkan oleh bagaimana keadaan kita, bagaimana rasa respek kita. Nah, karena kita lalu kesimpulannya yaitu dengan adanya rasa peduli terhadap lingkungan maupun sosial dapat membangun habit kita, yaitu tadi habit itu adalah suatu sifat atau sikap yang baik yang dapat membangun kita selanjutnya. Dan sifat tersebut akan lebih baiknya jika timbul dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan seperti apa kita menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Apakah membantu seseorang yang terbukti bersalah dikarenakan mencuri, lalu dihakimi masa, apabila kita datang untuk membantu, apakah itu bisa dikatakan peduli? Oke, baik. Ada lagi? Saya ingin bertanya. Saya rasa cukup. Kalau saya cukup. Berarti ini posisinya, ini ya kita membantu seseorang yang dikatakan apa itu mencuri ya. Sudah terbukti belum? Tapi di Iya. sini sudah terbukti ya. Iya, iya. Nah, hal ini merupakan ya respek kita terhadap sila, yaitu maaf sebelumnya, ini merupakan sikap peduli menurut saya karena itu adalah sikap atau sifat untuk membantu secara kemanusiaan. Bukan berarti kita membenarkan sikapnya, tapi di sini adalah kita lebih membenarkan untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang atau berwajib. Karena jika kita membiarkan, maka hilanglah rasa peduli kita. Hilangnya rasa respek kita terhadap hal tersebut. Mengapa demikian? Karena kita kan sebagai manusia harus saling membantu, bukan yaitu untuk menegakkan bagaimana HAM itu terjadi. Karena HAM itu adalah sifat dan sikap yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seperangkat hak dan kewajiban yang ada yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun, oleh lembaga apapun dan dimanapun. Apakah sudah bisa menjawab? Saya rasa cukup puas. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nah, jika kita di posisi di lampu merah, kita bertemu dengan orang-orang yang minta-minta. Apabila kita tidak memberi, apakah kita termasuk orang yang tidak care atau tidak peduli? Mohon dijawab. Oke, terima kasih. Kan jika itu merupakan bagaimana tadi? Kita berhenti di lampu merah. Ada orang yang tidak mampu dan meminta-minta kepada kita yang sedang berhenti di lampu merah. Apabila kita tidak memberi, apakah kita termasuk orang yang tidak care atau tidak peduli? Ya, sebenarnya rasa peduli tidak harus kita tunjukkan harus memberi tersebut. Karena peduli tidak harus memberi.
peduli juga kan bisa dilakukan dengan tindakan ya, seperti itu. Nah, seandainya posisi kita jika tidak ada uang, mau bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan tidak peduli? Nah, peduli juga kan lihat kondisi. Memang harus dipaksakan. Apa harus pinjam ke sebelahnya baru memberi? Jadi itu termasuk menurut saya peduli. Bagaimana? Apa kurang jelas? Cukup jelas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk partisipan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.